Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis data survei terbaru terkait elektabilitas tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang telak. Dari hasil survei indikator politik Indonesia, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki elektabilitas tertinggi dengan 46,7%. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, memiliki elektabilitas 24,5%. Kemudian, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mempunyai elektabilitas 21%. Dari survei ini, tercatat 7,8% responden tidak memberikan jawaban atau swing voters. Nah, ini Bapak sekalian bisa cek elektabilitas capres cawapres. Prabowo Gibran 46,7%. Nah, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error ya. Saya ingatkan sekali lagi 2,9% margin of error kami. Jadi saya tidak tahu siapa yang unggul di antara Ganjar atau Anies. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah siapa pendamping Prabowo Gibran di putaran kedua. Itu kita belum bisa menebak sampai hari ini ya. Adapun survei ini digelar pada 23 hingga 24 Desember 2023 terhadap 1.217 responden. Survei digelar dengan metode random digit dialing sebanyak 265 responden dan double sampling sebanyak 952 responden dengan usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel. Margin of error lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga membeberkan bahwa elektabilitas Partai Gerindra pada bulan ini mengalami kenaikan menjadi 18,2% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tetapi secara umum kita temukan pola pemilih PD Perjuangan dengan pemilih Gerindra itu statistically dead heat. Ya, kita tidak tahu siapa yang unggul di antara dua partai ini karena selisihnya dalam margin of error 2,9% plus minus. Demikian juga dengan partai-partai yang ada di bawah. Tapi secara absolut, Golkar ada di peringkat ketiga, disusul PKB, kemudian Nasdem, PKS, PAN, Demokrat. Nah, ini partai-partai yang secara umum di atas margin parliamentary threshold 4%. Yang lain, saya tidak ingin mengatakan P3 atau PSI pasti tidak lolos, tapi mereka struggling untuk bisa lolos dari lubang jarum 4% parliamentary threshold. Di luar itu agak berat. Ini ya. Masih ada 2 bulan. Ya. Ini trennya. Jadi tren PD Perjuangan sempat turun di April, ini pada saat isu gagalnya Piala Dunia U20, kemudian recover elektabilitas PD Perjuangan, terutama setelah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, tapi trennya turun terus. Sementara Gerindra kebalikannya. Kalau kita tarik sejak tahun lalu, tren Gerindra naik.